Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Aswad Ilham. Saya berasal dari Fakultas MIPA, jurusan Statistika. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari artikel jurnal saya yang berjudul Penerapan Metode Binary Logistic Regression untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah anak ideal pada data SDKI tahun 2012. Baiklah, pendahuluan berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010, tingkat fertilitas di Indonesia itu sebesar 2,41. Angka ini masih belum mencapai target pemerintah, yaitu sebesar 2,1. Nilai TFR ini pun masih relatif tinggi dibandingkan negara-negara maju yang memiliki nilai TFR kurang dari 2. Untuk menekan angka fertilitas tersebut, akan diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah anak ideal di kalangan masyarakat. Nah, di sini yang saya gunakan adalah metode binary logistic regression, yang mana modelnya adalah ln px per 1 plus px sama dengan beta 0 plus beta 1 x1 dan seterusnya sampai dengan beta p xp. Berikut adalah hasil dari model regresi logistik regressionnya yang diperoleh dengan menggunakan software Stata. Selanjutnya yang saya gunakan adalah proses stepwise analyze untuk mengeliminasi variabel-variabel yang dianggap penting sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bawah, yaitu nilai P in sebesar 0,5 sampai dengan 0,20. Lalu dilakukanlah hasil uji signifikansi secara serentak yang dengan hipotesis H0-nya, variabel prediktor secara signifikan tidak memberikan pengaruh terhadap model. H1-nya minimal terdapat satu variabel prediktor secara signifikan memberikan pengaruh terhadap model. Dengan taraf signifikan 0,05 dengan kriteria uji H0 jika G besar dari X tabel atau p-value kecil dari alpha. Nah, diperoleh dengan menggunakan software Stata, yaitu nilai statistik G-nya adalah sebesar 5816,66. Maka bisa disimpulkan bahwa minimal terdapat satu variabel prediktor yang secara signifikan memberikan pengaruh terhadap model. Nah, lalu dilakukan uji signifikansi secara parsial. Di sini dapat diperoleh juga berdasarkan software Stata, yang mana hipotesisnya sebagai berikut, yaitu variabel prediktor ke J secara signifikan tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah anak ideal. Dan H1-nya yaitu variabel prediktor ke J secara signifikan memberikan pengaruh terhadap jumlah anak laki-laki dengan taraf signifikan 0,05, kriteria uji yaitu tolak H0 jika W besar dari Z tabel atau p-value kecil dari alpha. Dari hasil tabel di atas itu menunjukkan bahwa tingkat variabel pendidikan, tingkat kekayaan, daerah tempat tinggal, jumlah anak lahir hidup, usia kawin pertama, kelompok umur peserta KB, keinginan memiliki banyak anak, pengetahuan tanda bahaya selama kehamilan, dan pernah mengakhiri kehamilan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap jumlah anak ideal. Nah, lalu dilakukan uji kesesuaian model. Berikut adalah hasilnya. Yang mana hipotesis nolnya itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dan prediksi model, dan satunya terdapat perbedaan yang signifikan antara pengamatan dan prediksi model dengan taraf signifikan 0,05, tolak H0 jika nilai dari Hosmer and Lemshow test lebih kecil dari X tabel. Nah, berikut adalah hasilnya, maka disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dan prediksi model, atau bisa dikatakan model itu sesuai. Lalu berikut adalah hasil odds ratio, yang mana untuk menentukan sejauh mana tingkat pengaruh dari tiap variabelnya, yang diperoleh juga dengan menggunakan software Stata. Lalu dilakukanlah ketepatan klasifikasi model yang telah dilakukan di atas tadi, yang mana digunakan nilai upper, yang mana menghasilkan keakuratan ketepatan klasifikasinya itu sebesar 66,98%. Maka kesimpulannya, dengan menggunakan uji kesesuaian model Hosmer and Lemshow test, dapat dinyatakan bahwa model itu sesuai, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dan prediksi model. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah anak ideal, yaitu tingkat pendidikan, kekayaan, daerah tempat tinggal, jumlah anak lahir hidup, usia kawin pertama, kelompok umur, peserta KB, keinginan memiliki banyak anak, pengetahuan tanda bahaya selama kehamilan, dan pernah mengakhiri kehamilan. Mungkin sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.